Halo adik-adik semua, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Eva Yumolidia dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017. Kali ini kakak akan membahas materi mengenai ketenagakerjaan untuk kelas 11 Ekonomi, SMA maupun MA. Bahan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menyebutkan masalah-masalah apa saja yang terjadi pada ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melangkah pada subbab yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu pada masa sebelum, selama maupun setelah masa bekerja. Hal-hal tersebut berkaitan dengan untuk yang sebelum masa kerja biasanya adanya kegiatan magang, adanya kegiatan lowongan pekerjaan. Lalu untuk yang selama masa bekerja biasanya para tenaga kerja mendapatkan upah, asuransi, jaminan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masa yang setelah bekerja yaitu tenaga kerja mendapatkan pesangon maupun uang pensiunan. Untuk subbab yang kedua, kita akan mengetahui jenis-jenis tenaga kerja apa saja yang ada di Indonesia. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kegiatannya dan berdasarkan keahliannya. Untuk yang berdasarkan kegiatannya dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada tenaga kerja jasmania atau fisik dan tenaga kerja rohania atau non-fisik. Tenaga kerja rohania atau non-fisik merupakan tenaga kerja yang menggunakan ide, pemikiran, gagasan untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya bisa apa? Bisa direktur, insinyur, akuntan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang tenaga kerja jasmania atau fisik merupakan tenaga kerja yang menggunakan tenaga atau fisiknya dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya bisa kuli bangunan, buruh tani, dan lain sebagainya. Itu tenaga kerja berdasarkan keahliannya dibagi menjadi tiga. Tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Untuk yang tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang harus melalui pelatihan khusus sebelum melakukan pekerjaannya sehingga orang tersebut menguasai bidang yang akan mereka kerjakan. Contohnya bisa koki, bisa montir, tukang jahit. Selanjutnya yaitu tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang harus melalui pendidikan khusus, baik itu sekolah formal maupun non-formal. Contohnya bisa dokter, perawat, insinyur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, merupakan tenaga kerja yang hanya menggunakan fisik saja untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya bisa pembantu, kuli, tukang sapu jalanan, tukang beca. Maka pada subbab yang ketiga, kita akan membahas mengenai masalah-masalah apa saja yang terjadi pada ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran di Indonesia yang masih tinggi. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena penduduk di Indonesia merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak. Apa tingkat pengangguran tinggi di Indonesia? Karena negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini menyebabkan angkatan kerja yang ada di Indonesia menumpuk, sedangkan lapangan kerja yang tersedia di Indonesia masih belum memadai untuk menampung seluruh angkatan kerja yang ada di sana. Hal ini menyebabkan pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang masih tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tinggi menyebabkan pengangguran yang juga semakin hari semakin meningkat. Hal ini juga menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang menurun. Nah, masalah yang ketiga yaitu rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui data BPS pada Februari 2019 yang menyebutkan bahwa 40,51% dari 129,36 juta penduduk yang masih berpendidikan SD dan sisanya SMP, SMA, diploma, sarjana, dan tidak berpendidikan. Masalah yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Seperti kita tahu, kepadatan penduduk Indonesia banyak mendiami Pulau Jawa yaitu sekitar 60%. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk tidak merata. Hal ini juga berpengaruh terhadap
penyebaran angkatan kerja yang tidak merata pada negara Indonesia. Dan masalah yang kelima yaitu perlindungan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Kita melangkah pada sebab yang terakhir yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan baik dari pemerintah itu sendiri, dari pihak swasta maupun individu. Untuk dari pemerintah sendiri, pemerintah dapat melakukan atau menyediakan pelatihan-pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dengan mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja yang ada pada setiap kota. Yang kedua yaitu dari pihak swasta. Pihak swasta dapat membantu dengan melakukan kerjasama baik kepada sekolah maupun kampus agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan dan keahlian sebelum memasuki dunia kerja yang nyata. Dan yang terakhir yaitu dari individu itu sendiri, yaitu dengan menumbuhkan jiwa wirausaha agar individu tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang baru dan menampung para angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Sekian materi yang kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.